Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Sahabat Belajar DN. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika untuk kelas 7, yaitu aritmatika sosial. Nah, materi ini sangat penting terutama untuk yang ingin memahami konsep dasar dalam ekonomi dan bisnis. Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Oke, kita mulai dengan apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya aritmatika sosial digunakan dalam perdagangan seperti transaksi jual beli di pasar, swalayan, maupun di minimarket. Ada beberapa hal materi aritmatika sosial yang akan dibahas di kelas 7 ini, yaitu harga jual dan harga beli, untung dan rugi, persentase keuntungan dan kerugian, kemudian bruto, neto dan tarah, dan terakhir diskon, pajak, dan bunga. Di video kali ini kita akan membahas khusus tentang harga jual dan harga beli, untung dan rugi, kemudian persentase keuntungan dan kerugian. Sementara untuk materi yang lainnya akan disampaikan di video selanjutnya. Kita mulai dengan harga jual dan harga beli. Harga jual adalah harga yang ditetapkan untuk menjual barang atau jasa. Harga beli adalah harga yang dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Harga beli sering disebut juga dengan modal. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biayanya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Bejo membeli sepeda dengan harga Rp520.000. Kemudian sepeda itu dijualnya dengan harga Rp620.000. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa harga beli atau modal Pak Bejo adalah Rp520.000 dan kemudian harga jualnya adalah Rp620.000. Nah, jika Pak Bejo tadi sepedanya diservis lagi atau diperbaiki lagi, maka modal Pak Bejo akan bertambah atau harga belinya akan menjadi semakin bertambah. Contoh lainnya seperti pedagang kerupuk. Untuk menghitung keuntungan penjualan kerupuknya, pedagang kerupuk itu tidak hanya menghitung dari modal untuk membeli kerupuknya saja, tapi pedagang kerupuk itu harus memperhitungkan juga harga minyak gorengnya, biaya gas untuk memasaknya, packingan untuk membungkusnya, dan lain sebagainya. Jadi modalnya akan menjadi bertambah. Kemudian setelah mengetahui apa itu harga jual dan harga beli, kita lanjut pembahasannya tentang untung dan rugi. Untung adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Dikatakan untung jika harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Rumus atau cara untuk mencari nilai untung atau kita singkat dengan U itu adalah harga jual atau HJ dikurangi harga beli atau HB. Nah, dari rumus ini bisa dikembangin ya. Kalau nanti yang ditanya adalah HJ berarti itu untung ditambah harga beli atau U ditambah HB. Tapi kalau yang ditanya adalah harga beli atau HB itu artinya HJ dikurangi U. Kemudian mencari nilai persentase untung itu sama dengan besar untung atau U per HB dikalikan 100%. Kemudian rugi adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Nah, rugi terjadi jika harga beli lebih tinggi daripada harga jual atau harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Rumus mencari besar ruginya berarti sama dengan harga beli atau HB dikurangi harga jual atau HJ. Jadi dari rumus ini, kalau nanti mau mencari HB, berarti rugi ditambah harga jual. Kalau mau mencari harga jualnya atau HJ-nya, itu sama dengan harga beli dikurangi rugi. Kemudian, untuk mencari persentase rugi, itu sama dengan besar rugi atau R dibagi HB dikali 100%. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, Bagas membeli sebuah barang seharga Rp100.000. Kemudian, barang itu dijualnya dengan harga Rp120.000. Tentukan apakah Bagas mengalami untung ataukah rugi dan berapa persen untung atau ruginya. Di sini yang diketahui adalah harga belinya Rp100.000, kemudian harga jualnya Rp120.000. Nah, di sini harga jual lebih tinggi daripada harga beli, berarti ini adalah untung atau keuntungan ya. Nah, besar keuntungannya berapa? Kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus mencari untung. Rumusnya apa tadi? Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli atau HJ dikurangi HB sama dengan 120.000 dikurangi 100.000, jadi keuntungannya adalah 20.000. Kemudian yang ditanya lagi, persentase untungnya berapa? Cara mencarinya kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumus persentase untung sama dengan besarnya untung per harga beli dikali 100%. Besarnya untung 20.000 per harga belinya 100.000 dikali 100%. 20.000 per 100.000
itu hasilnya 0,2, kemudian dikali 100% hasilnya adalah 20%. Lanjut soal nomor 2. Ayah membeli 1 karung beras, kemudian dijual kembali dengan harga 340.000. Jika keuntungan yang diperoleh adalah 25%, maka besar keuntungan yang diperoleh ayah adalah, di sini yang diketahui harga jualnya 340.000. Kemudian persentase untungnya itu 25%. Yang ditanya berapa besar keuntungannya? Nah, besar keuntungan bisa kita cari dari rumus persentase untung. Tapi sebelum masuk ke rumus persentase untung, kita harus mengetahui dulu nilai harga belinya. Karena di dalam rumus persentase untung itu terdapat nilai harga beli. Untuk mencari nilai harga beli, kita memakai rumus yang tadi ya. Harga beli sama dengan harga jual dikurangi untung. Harga jualnya 340.000 dikurangi untungnya belum diketahui, jadi kita tetap tulis dengan U. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus persentase untung. Persentase untungnya 25%, itu sama dengan 25/100, sama dengan, nah besar untungnya itu U yang akan kita cari, per HB-nya 340.000 dikurangi U. Sampai di sini, kemudian kita kalikan silang, U dikali 100 itu hasilnya 100 U, sama dengan 25 dikali, karena di sini bersuku 2, maka kita beri kurung ya, dikali 340.000 dikurang U. Selanjutnya, jadi 100 U sama dengan 25 dikali 340.000, itu hasilnya 8.500.000, dikurangi 25 dikali min U itu min 25 U. Kita kumpulkan suku-suku sejenisnya, yang ada variabelnya kita letakkan di ruas kiri, 100 U tambah 25 U sama dengan 8.500.000. Di sini ada bentuk aljabar, jadi mungkin bisa diingat kembali cara mengerjakannya. Jadinya 125 U sama dengan 8.500.000, kemudian U sama dengan 8.500.000 dibagi 125, U-nya sama dengan 68.000. Jadi seandainya ditanya harga belinya, harga beli sama dengan harga jual dikurangi U, kita masukkan angka-angkanya, HJ-nya 340.000 dikurangi 68.000, hasilnya 272.000. Jadi besar keuntungannya adalah 68.000 dan harga belinya 272.000. Contoh soal selanjutnya, soal nomor 3. Seorang pedagang memperoleh keuntungan 5%. Jika harga pembelian 100.000, tentukan besar keuntungan dan harga jualnya. Di sini yang diketahui kita tulis dulu ya. HB-nya, harga belinya itu 100.000. Kemudian persentase untungnya 5%. Kemudian yang ditanyakan adalah besar keuntungan dan harga jualnya. Karena yang diketahui di sini adalah persentase untung dan harga belinya, maka kita pakai rumus yang persentase untung. Dari rumus ini, kalau mau mencari besar untung, berarti sama dengan persentase untung dikali harga beli ya. Setelah itu kita masukkan nilainya. Persentase untungnya 5%, berarti 5/100 dikali harga belinya 100.000. 5 dikali 100.000 dibagi 100 itu hasilnya 5.000. Jadi besar untungnya Rp5.000. Kemudian harga jualnya, harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Nah, harga belinya 100.000 ditambah untungnya 5.000, hasilnya harga jualnya 105.000. Lanjut contoh soal terakhir, contoh soal nomor 4. Koperasi membeli 30 buah pensil seharga 135.000, kemudian menjualnya dengan menginginkan untung 27.000. Maka harga jual pensil per buahnya adalah, nah seperti biasa kita cari dulu yang diketahui ya. Yang diketahui yaitu harga beli 30 pensil sama dengan 135.000. Kemudian untung 30 pensil itu 27.000. Yang ditanya berapakah harga jual pensil per buahnya. Nah, karena harga belinya sudah diketahui, untungnya juga udah diketahui, berarti kita pakai rumus yang untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Dari rumus ini, berarti kalau mau mencari harga jual, itu sama dengan untung ditambah harga beli. Sekarang kita masukkan nilainya, untungnya 27.000, harga belinya 135.000, hasilnya 162.000. Itu harga jual untuk 30 pensil. Nah, kalau untuk per buah berapa? Berarti 162.000 dibagi 30, hasilnya 5.400. Jadi harga pensilnya per buah Rp5.400. Demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pada video selanjutnya nanti kita
masih akan membahas lanjutan materi aritmatika sosial, yaitu materi bruto, neto, dan tara, kemudian diskon pajak dan bunga. Untuk kalian yang belum subscribe, yuk segera subscribe biar kalian nggak ketinggalan uploadan video dari Sahabat Belajar DN. Selamat belajar buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.